Yo, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah para pasukan Neo Hero dan para leadernya mulai beraksi mengalahkan monster yang muncul. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 127 yang udah keluar Selasa 2 Juni kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter 126, bisa klik thumbnail di akhir video ini atau bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 127 ini para pasukan dan semua leader dari Neo Hero saling menunjukkan kemampuannya menghadapi para monster yang menyerang kota. Buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan monster siput yang sedang berlari dengan sangat kencang di jalanan perkotaan. Eso mengejar monster itu dengan menggunakan sepatu roda yang sudah dimodifikasi sehingga dapat berlari dengan sangat cepat. Wush, kecepatan berlari si siput amat sangat kencang, ngingetin Mimin sama film animasi Turbo. Hehehe. Eso mengejar si monster. Bahkan kecepatannya berlari sampai menyentuh angka 390 km per jam. Wow. Sampai pada akhirnya dia mampu berada di sisi samping dari si monster. Lalu dengan sigap Asel menyerang cangkangnya dengan kapak yang telah dia lumuri dengan racun. Srak, srak, srak. Asel terus menyerang tempurung dari si monster seafood. Efek dari racun itu mulai bekerja sehingga dapat membuat kecepatan dari si monster jadi berkurang. Monster siput tetap berlari dengan kecepatan yang semakin lama semakin lambat, hingga pada akhirnya sampai di ujung jalan sudah menunggu para pasukan monster hunter yang berkumpul untuk menghadang monster siput dengan menggunakan tombak yang sudah dilumuri dengan racun pula. Lalu saat kecepatan monster siput telah habis, para monster hunter itu menusuknya dengan tombak dan pada akhirnya si monster dapat dikalahkan. Para pasukan monster hunter bersorak kegirangan karena mereka berhasil mengalahkan monster besar dengan level bencana iblis, serta bersyukur memilih bergabung dengan Neo Hero karena telah difasilitasi pakaian armor yang kuat dan senjata yang sangat lengkap. Asel juga merasakan hal yang sama. Dengan pakaian armor dan senjata yang difasilitasi oleh Neo Hero, impact yang dia rasakan melebihi ekspektasinya. Dengan fasilitas selengkap ini, dia merasa kalau bersama pasukan monster hunter dapat memburu monster yang jauh lebih banyak lagi. Lalu scene berpindah ke kota lain. Diperlihatkan hero kelas A peringkat ke-25 bernama Mikazuki Futomayugi yang sedang kewalahan menghadapi 3 monster berlevel bencana harimau bernama Sanmai Shita. Si monster terus menyerang Mikazuki dengan menggunakan lidahnya yang bercabang 3 secara membabi buta. Lalu semakin lama Mikazuki semakin tersudut sampai tidak mampu menyerang balik. Menyadari keadaan yang semakin berbahaya, Mikazuki meminta para masyarakat untuk segera lari dari lokasi pertempuran. Setelah lokasi menjadi sepi, Mikazuki mencoba untuk kabur dari ketiga monster itu. Namun saat dia mulai berlari, kaki kanannya malah terikat oleh salah satu lidah si monster dan akhirnya si monster menariknya. Beruntung belum sampai si monster menarik Mikazuki lebih jauh, secara tak terduga muncullah Ryumon lalu menariknya dan akhirnya Mikazuki selamat. Ryumon yang salah satu leader dari Neo Hero datang bersama para anggota gangsternya yang semuanya berpakaian armor canggih difasilitasi Neo Hero. Ryumon meminta Mikazuki untuk mundur karena setelah ini dia bersama para anggota gangsternya akan mengamuk dan menghabisi ketiga monster itu. Namun Mikazuki menolaknya karena menurutnya akan lebih efektif jika mengalahkan ketiga monster itu dengan bekerja sama dan menyerang titik buta dari monster tersebut. Ryumon menanggapi pendapat Mikazuki dengan ekspresi sedikit marah sambil berkata kalau ini adalah Neo Hero dan kami lebih profesional dalam menangani setiap monster yang muncul. Mendengar ucapan tersebut membuat Mikazuki menjadi terkejut.
Dan singkat cerita, akhirnya Ryumon bersama para anggota gangsternya menyerang ketiga monster tadi secara membabi buta. Apakah Ryumon bersama anggota gangsternya dapat mengalahkan ketiga monster itu? Sayangnya Shin kembali berpindah ke leader Neo Hero lainnya. Child Emperor yang menjadi leader Neo Hero memimpin penyerangan dan berhasil mengalahkan para monster yang muncul. Dia meminta pasukan Neo Hero untuk beristirahat sejenak. Namun para pasukannya menolak untuk itu karena mereka tidak merasa lelah dan masih kuat untuk menghadapi monster yang ada. Child Emperor juga merasakan hal yang sama. Tidak peduli seberapa besar tekanannya, pakaian armor ini sangat efektif dan tampaknya ini diberikan kepada setiap satu dari 2000 anggota Neo Hero. Menurutnya dengan adanya baju armor yang canggih ini segala hal akan banyak berubah. Dan seperti halnya manusia pernah berdiri melawan monster besar dengan pedang dan senjata. Bahkan sekarang monster dengan level bencana besar yang menakutkan mungkin tidak lagi dilihat sebagai ancaman yang berarti. Tapi ada satu hal yang tidak dapat Child Emperor pikirkan. Baju perang ini tidak seperti baju armor biasa. Baju ini bisa membaca saraf pemakainya dan menggunakan sinyal listrik untuk bereaksi dengan otot-otot buatan dalam sinkronisasi. Child Emperor melihat teknologi ini mirip seperti kepunyaan Metal-Knight. Dia merasa ada beberapa perusahaan militer yang berperan besar di belakang terbentuknya Neo Hero. Tapi mungkinkah Metal-Knight dibalik ini semua? Jika benar, maka Metal-Knight secara efektif memiliki dan memonopoli dua organisasi pahlawan dalam segi pengembangan teknologi dan militer yang semua itu berada di dalam genggamannya. Apa yang Metal-Knight rencanakan? Apakah dia ingin menjadi seorang diktator? Child Emperor ingin memutuskan hubungannya dengan Metal-Knight. Tetapi jika dia memang berencana menjadi diktator, maka Child Emperor harus menemui Metal-Knight untuk menyelesaikan ini semua. Lalu Shin berpindah lagi ke leader Neo Hero lainnya. Kali ini diperlihatkan mengalahkan seekor monster menggunakan tombak kabak secara sendirian. Tidak jauh dari lokasi pertempuran itu ada dua orang karakter yang sepertinya mereka adalah pemburu dari pembunuh bayaran dan bertujuan ingin menangkap agar mendapat imbalan uang. Cukup wajar juga mengingat harga kepala untuk para pemburu dihargai sangat mahal karena dia adalah pembunuh bayaran tingkat atas. Dengan aura dan ekspresi seperti mau membunuh menanggapi mereka berdua dengan santai sambil berkata kalau sekarang dirinya bekerja sebagai hero. Mereka boleh mendekatnya jika mau, tapi hati-hati jika terjadi kecelakaan saat pahlawan melakukan pekerjaannya. Hehehe. Respon dari lumayan keren juga ya guys. Oke, sekarang Shin berpindah lagi. Kali ini ditunjukkan Suiryu yang bertindak sebagai leader Neo Hero dan dia memakai baju perang yang diberikan Neo Hero untuk melawan para monster. Otomatis Suiryu tidak mendapat hambatan yang berarti dalam menghadapi monster yang ada. Namun akibat serangan dari para monster, timnya hampir saja mendapatkan banyak luka. Suiryu sedikit mengeluh karena terluka oleh monster. Dengan keadaan seperti ini terasa membosankan dan melelahkan. Lalu Suiryu malah menggoda salah seorang wanita di lokasi tersebut dan mengajaknya untuk minum bersama, sambil berkata kalau dirinya adalah seorang pria yang berpenghasilan besar. Berhubung hari masih siang, Suiryu malah meminta izin kepada pasukan Neo Hero yang dia pimpin untuk pergi jalan-jalan bersama wanita yang dia goda tadi. Hehehe. Sepertinya selama patroli bersama pasukan Neo Hero, selain menjadi pahlawan, Suiryu ternyata sukses juga menjadi seorang playboy ya guys. Selanjutnya kita diperlihatkan salah satu leader dari Neo Hero, yaitu Zaidatsu, yang sedang menghadapi monster raksasa bernama Niko Dango Kone Kone dengan level bencana iblis yang berada di atap gedung perkotaan. Dia bersiap menghadapi si monster dengan pakaian robotnya yang super canggih, sambil memperhitungkan dana yang dia gelontorkan dalam pembuatan pakaian robotnya itu, dan memperhitungkan juga kemungkinannya dapat bertarung hanya sampai 8 jam saja. Agak lucu juga ya, melihat karakter yang mau bertarung saja harus memperhitungkan banyak hal, apalagi yang diperhitungkan soal dana yang ia keluarkan. Tapi cukup wajar karena Zaidatsu hanyalah manusia biasa dan memang dia seorang pebisnis ulung serta tidak punya pengalaman dalam menjadi seorang pahlawan di masa lalu.
Dan benar saja, tidak lama setelah itu dia tidak bisa menghadapi si monster. Tidak sampai di situ, Zaidatch malah tertangkap dan dicengkram oleh si monster sampai keadaannya sangat mengkhawatirkan. Selain tidak bisa lepas dari cengkraman si monster, Zaidatch juga seperti terjepit di dalam pakaian robot yang ia kenakan. Para masyarakat yang melihatnya dari kejauhan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua juga kebingungan harus bertindak seperti apa menyikapi keadaan tersebut. Bagaimana nasib dari Zaidatch? Apakah dia akan mati? Sayangnya Shin berpindah ke leader Neo Hero lainnya yang bernasib hampir sama seperti Zaidatch. Dia adalah Invelzinef. Keadaannya justru malah lebih parah lagi dibandingkan Zaidatch. Invelzinef dikerumuni oleh para pengikutnya dengan kekuatan sudah tergeletak berdarah, dengan dadanya yang sudah sangat terluka dan tidak bergerak sama sekali. Para pengikutnya memanggilnya berkali-kali, namun Invelzinef sama sekali tidak merespon. Hal itu membuat para pengikutnya menjadi kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menyikapi keadaan yang mereka hadapi sekarang. Bahkan mereka mengira kalau Invelzinef telah berreinkarnasi ke dunia yang baru. Sepertinya Invelzinef juga tidak punya riwayat bertarung seperti Zaidatch juga ya guys. Mengingat dia dulu hanyalah berprofesi sebagai pemimpin dari gereja reinkarnasi saja. Beberapa pasukan hero di dekatnya berkomentar dengan rasa pesimis kalau sebesar apapun kekuatan yang digunakan, akan selalu ada beberapa lawan yang tidak dapat dikalahkan. Lebih baik mempercayakan kepada para leader Neo Hero jika ada monster berbahaya yang muncul. Shin pun kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Metal Bat, sang mantan hero kelas S yang menyeberang ke Neo Hero dan juga menjadi leader. Sesuai harapan, Metal Bat dapat mengalahkan para monster yang ia hadapi, bahkan kali ini dengan memakai pakaian armor dari Neo Hero. Kekuatannya jadi meningkat berlipat ganda. Terbukti saat dia memukul para monster, efek pukulannya mengeluarkan daya serang yang besar, sehingga menyebabkan tubuh dari si monster hancur berkeping-keping. Daya hancurnya mirip sekali seperti pukulan Saitama guys. Para pasukan Neo Hero yang mengikuti Metal Bat hanya bisa melihatnya beraksi menghancurkan para monster yang ada, sampai tidak mendapat jatah untuk andil bagian. Tidak lama setelah itu, salah satu dari pasukan Neo Hero memberitahu Metal Bat kalau tidak jauh dari lokasi mereka ada leader Neo Hero yang sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi monster. Mendengar hal tersebut membuat Metal Bat tidak pikir panjang dan segera bergegas menuju tempat leader Neo Hero tersebut. Saat Metal Bat berlari menyusuri jalanan perkotaan, dia melihat dua orang penanggung jawab keamanan Neo Hero, yaitu Erimin dan Destro, yang sedang membawa dua orang leader Neo Hero. Kemungkinan kedua orang tersebut adalah Zaidatch dan Invelzinef. Metal Bat bertanya dalam hati apakah Erimin dan Destro akan menyelamatkan mereka berdua, mengingat tugas mereka sebenarnya hanyalah penanggung jawab keamanan Neo Tower dan agen yang bertugas menindak pelanggar peraturan saja, bukan sebagai penyelamat apalagi sebagai tim medis. Belum selesai teka-teki itu terjawab, lagi-lagi Shin berpindah. Kali ini Blue, sang pemimpin Neo Hero, sedang beraksi menghadapi seekor monster kepiting raksasa dengan level bencana iblis bernama Kokakuo. Di sekitar Blue banyak para pasukan Neo Hero yang tergeletak. Besar kemungkinan mereka adalah bawahan yang mengikuti Blue, namun mereka tidak mampu menghentikan perlawanan dari si monster kepiting itu. Dan akhirnya yang tersisa cuma Blue saja. Dengan kejadian tersebut, Blue menyadari kalau tidak semua debut seorang pahlawan akan berakhir dengan kemenangan. Dan Blue sekarang memahami juga kalau dirinya perlu banyak belajar dari pengalaman. Sambil bersiap untuk menyerang, dengan berani Blue berkata kalau dirinya tidak akan memaafkan perlakuan si monster kepada para pasukannya. Bagaimana kelanjutan aksi dari Blue? Sayangnya Shin chapter 127 telah berakhir, dan kita harus menunggu kelanjutan cerita dari aksi semangat seorang leadership yang akan Blue tunjukkan di chapter berikutnya.
Oke guys, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 127 yang ending scene-nya memperlihatkan Blue dengan berani menghadapi monster kepiting seorang diri. Meskipun semua pasukannya telah dikalahkan, namun dia tetap tidak gentar untuk menjunjung rasa tinggi keadilan sebagai seorang pahlawan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral. See you next time.